Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di hari kedua ini. Kemarin kita belajar menawan pikiran. Namun hari ini kita akan belajar bagaimana mengisi pikiran itu dengan kebenaran. Agar pikiran negatif tidak lagi menemukan ruang untuk bertumbuh. Pikiran negatif seringkali adalah hasil dari pola pikir duniawi yang lama. Iman bukan hanya menolak pikiran negatif, tetapi menggantinya dengan kebenaran firman Allah. Hari ini kita akan melihat bahwa perubahan hidup selalu dimulai dari perubahan cara berpikir. Mari berdoa. Bapa yang bakeh, kami menyerahkan pikiran kami pagi ini. Biarlah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak lagi berpikir seperti dunia, tetapi berpikir sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Amin. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Rasul Paulus menulis surat Roma untuk orang-orang percaya di Roma. Dalam pasal 12, ia beralih dari pengajaran doktrin yang dalam ke aplikasi praktis kehidupan Kristen, di mana ia menegaskan bahwa pengabdian diri kepada Tuhan harus dimulai dari pikiran yang diperbarui. Paulus menggunakan kata berubahlah, akar kata dari metamorfosis. Ini adalah perubahan bentuk secara radikal dari dalam keluar. Pembaharuan budi berarti proses terus-menerus untuk melatih pikiran kita agar memiliki cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia yang dipenuhi kekhawatiran. Metamorfo, perubahan wujud secara total, bukan sekadar memperbaiki perilaku, tetapi mengubah sumber dari perilaku tersebut, yaitu cara berpikir, nous, pusat kesadaran, kemampuan untuk memahami, dan cara kita menafsirkan hidup. Bayangkan, sebuah gelas yang berisi air keruh. Untuk menjernihkannya, kita tidak bisa hanya mengaduk air tersebut. Kita harus terus-menerus menuangkan air bersih ke dalamnya, sampai air yang keruh terbuang seluruhnya. Firman Tuhan adalah air bersih yang terus mengalirkan kebenaran ke dalam gelas pikiran kita untuk mengusir kekeruhan pikiran negatif. Tugas Anda hari ini, ambil satu ayat janji Tuhan. Ketika pikiran negatif tentang masa depan muncul, ucapkan ayat tersebut dengan keras. Lakukan ini terus-menerus sebagai upaya memperbarui budi Anda. Elia 1, Raja-Raja 19, setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, Elia jatuh dalam pikiran negatif yang sangat dalam takut dan ingin mati. Namun, Tuhan memulihkannya bukan dengan menegurnya, melainkan dengan hadir dalam suara yang lembut dan memberi firman baru untuk melanjutkan tugasnya. George Mueller, seorang pendoa besar, pernah berkata, awal dari kecemasan adalah akhir dari iman, dan awal dari iman yang sejati adalah akhir dari kecemasan. Ia melatih pikirannya setiap hari dengan membaca Alkitab sebelum melakukan apapun, agar pikirannya selalu selaras dengan janji Tuhan. Iman yang mengalahkan pikiran negatif adalah iman yang terus diisi dengan firman Tuhan. Pikiran kita akan selalu diisi oleh sesuatu. Pastikan yang mengisi pikiran Anda adalah kebenaran Allah, bukan ketakutan dunia. Tuhan, kami ingin pikiran kami diperbarui hari ini. Singkirkan segala pola pikir yang meragukan kasih-Mu. Biarlah pikiran kami penuh dengan janji-janji-Mu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jika renungan ini menguatkan Anda, mari bagikan kasih Tuhan ini dengan like, komen, tuliskan satu ayat yang menjadi pegangan pikiran Anda hari ini. Share kepada teman Anda, dan subscribe untuk terus berjalan bersama dalam renungan 7 hari ini. Pikiran yang dipenuhi firman tidak akan punya tempat untuk dihuni oleh rasa cemas. Selamat beraktivitas dalam pembaharuan budi. Tuhan Yesus menyertai setiap langkah Anda.